Negeri yang pernah menjadi imperium global terbesar di dunia, dikenal dengan sejarah monarki panjangnya, revolusi industrinya, dan pemikiran modern yang membentuk peradaban dunia. Inggris, sebuah negara di mana tradisi bertemu modernitas, kini menjadi rumah bagi jutaan muslim dari berbagai latar belakang. Tapi bagaimana Islam bisa masuk ke Inggris? Bagaimana komunitas muslim berkembang di tengah sejarah panjang monarki dan konstitusi negara ini? Dan apa arti Islam di tanah Ratu Elizabeth dan kini Raja Charles III? Di video ini, kita akan mengungkap sejarah Islam di Inggris, dinamika sosial politiknya, dan bagaimana sistem pemerintahan negara ini mengatur kehidupan beragama. Sekarang kita langsung masuk ke sejarah Inggris, dari kerajaan hingga demokrasi modern. Inggris atau Britania seperti yang dikenal dalam masa Romawi pertama kali dikuasai oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 43 Masehi. Selama hampir 4 abad, Inggris di bawah Romawi menjadi bagian penting dari wilayah Kekaisaran. Dikenal karena kota-kota seperti Londinium, London modern. Romawi memperkenalkan jalan raya, benteng, dan pengaruh agama Kristen. Ketika Kekaisaran Romawi melemah pada abad ke-5, mereka meninggalkan Britania, menciptakan kekosongan kekuasaan. Bangsa Anglo-Saxon dan Viking. Setelah kepergian Romawi, Inggris diserbu oleh bangsa Anglo-Saxon dari Eropa Utara. Bangsa ini membagi wilayah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Wessex, Mercia, dan Northumbria. Pada abad ke-9, bangsa Viking mulai menyerang Inggris, meninggalkan jejak budaya dan struktur sosial. Alfred the Great dari Wessex menjadi figur penting karena upayanya melawan Viking dan menyatukan sebagian besar Inggris. Salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Inggris adalah penaklukan Normandia pada tahun 1066. William sang penakluk dari Normandia menaklukkan Inggris dalam pertempuran Hastings dan memperkenalkan sistem feodalisme. Penaklukan ini mengubah struktur politik, bahasa, dan budaya Inggris secara permanen. Pada abad ke-13, Inggris mengalami krisis politik yang menghasilkan dokumen penting bernama Magna Carta 1215. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan menjadi dasar konstitusi modern Inggris. Abad pertengahan juga menyaksikan kebangkitan sistem parlemen yang berkembang dari Dewan Agung, Great Council, menjadi lembaga legislatif yang kuat. Pada abad ke-16, Inggris mengalami reformasi agama di bawah Raja Henry VIII. Ia memisahkan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma karena konflik dengan Paus. Reformasi ini menciptakan perubahan besar dalam agama dan politik Inggris. Pada abad ke-17, Revolusi Inggris dan Perang Saudara menandai pergeseran kekuasaan dari monarki absolut ke pemerintahan parlementer. Pada abad ke-18 membawa revolusi industri yang dimulai di Inggris. Perubahan ini membawa Inggris menjadi negara dengan ekonomi modern, memperluas pengaruh globalnya melalui kolonialisme. Inggris menjadi pusat inovasi teknologi dan perdagangan dunia. Setelah 2 perang dunia, Inggris kehilangan banyak koloninya tetapi tetap menjadi kekuatan global. Pada 1920-an, hak pilih universal diperkenalkan, menandai langkah besar menuju demokrasi modern. Inggris adalah bagian dari Britania Raya, United Kingdom, yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Sistem politiknya adalah demokrasi parlementer di mana Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Monarki tetap ada sebagai simbol persatuan dan sejarah, tetapi tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Konstitusi Inggris, meski tidak tertulis, memberikan ruang bagi kebebasan beragama. Equality Act 2010 and Human Rights Act 1998 menjamin kebebasan individu untuk menjalankan agamanya. Dewan Muslim Inggris atau Muslim Council of Britain sering menjadi jembatan antara komunitas muslim dan pemerintah untuk membahas kebijakan terkait kehidupan beragama. Inggris adalah negara dengan keberagaman agama yang signifikan. Berdasarkan sensus 2021, Kristen 46,2%, tidak beragama 37,2%, Islam 6,5%, agama lainnya seperti Hindu, Sikh, Yahudi, dan lain-lain 10,1%. Muslim adalah kelompok agama terbesar kedua setelah Kristen. Sebagian besar Muslim adalah imigran atau keturunan imigran dari Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, dan India, diikuti oleh Timur Tengah dan Afrika. Menurut sosiolog Tariq Mudud, komunitas Muslim di Inggris menghadapi tantangan integrasi, stereotip, dan Islamofobia. Namun,
mereka juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan seni. Awal masuknya Islam ke Inggris. Islam masuk ke Inggris pada abad ke-16 melalui hubungan perdagangan dengan dunia muslim, terutama Kesultanan Utsmaniyah dan Kekhalifahan Mughal di India. Pedagang muslim dari Timur Tengah dan Asia Selatan mulai berdagang di pelabuhan-pelabuhan Inggris seperti London, Bristol, dan Liverpool. Kehadiran pelaut muslim di Inggris dapat ditelusuri ke abad ke-18 dan ke-19 ketika kerajaan Inggris menjadi pusat kekuatan maritim dunia. Jalur perdagangan global yang melibatkan Inggris menghubungkan wilayah Eropa dengan dunia muslim, terutama melalui Samudra Hindia, Teluk Persia, dan Laut Merah. Pelaut dan pekerja muslim dari wilayah seperti India, Yaman, Somalia, dan Asia Tenggara mulai bekerja di kapal-kapal Inggris, baik sebagai pelaut, teknisi, maupun buruh pelabuhan. Salah satu kelompok muslim paling awal yang hadir di Inggris dikenal sebagai Laskar. Istilah ini mengacu pada pelaut dari anak benua India, termasuk wilayah yang sekarang menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh. Para pelaut ini dipekerjakan oleh British East India Company untuk bekerja di kapal-kapal dagang dan militer Inggris. Pada abad ke-19, ribuan pelaut Laskar tiba di pelabuhan-pelabuhan utama seperti London, Liverpool, dan Cardiff. Banyak dari mereka menetap di sekitar pelabuhan, menciptakan komunitas muslim pertama di Inggris. Laskar menghadapi kondisi kerja yang keras dan diskriminasi. Upah mereka lebih rendah daripada pelaut Inggris, dan mereka sering tidak memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan hukum. Selain Laskar dari anak benua India, pelaut dari Yaman dan Somalia juga menjadi bagian penting dari komunitas muslim awal di Inggris. Mereka bekerja di kapal-kapal Inggris sebagai kelasi atau buruh pelabuhan. Pelabuhan seperti Cardiff, Liverpool, dan South Shields menjadi pusat komunitas Yaman dan Somalia. Cardiff, khususnya kawasan Buttown, dikenal sebagai salah satu tempat dengan komunitas muslim tertua di Inggris. Di sana, pelaut Yaman membangun masjid pertama pada akhir abad ke-19. Di South Shields, komunitas Yaman berkembang pesat dan kawasan ini menjadi salah satu pusat Islam di Inggris pada awal abad ke-20. Sedangkan Liverpool memiliki tempat khusus dalam sejarah Islam di Inggris berkat Abdullah Quilliam, seorang mu'alaf yang mendirikan masjid pertama di Inggris pada tahun 1889. Quilliam yang lahir sebagai seorang Kristen terinspirasi oleh ajaran Islam saat berpergian ke Maroko. Ia menjadi figur penting dalam dakwah Islam di Inggris. Masjid di Liverpool tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan bagi komunitas muslim, termasuk para pelaut dan pekerja muslim yang tinggal di kota itu. Masjid ini juga memberikan bantuan sosial, seperti menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi muslim miskin atau tunawisma. Selama revolusi industri, banyak pekerja muslim datang ke Inggris untuk mencari pekerjaan di pabrik, tambang, dan pelabuhan. Mereka biasanya dipekerjakan untuk pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang beresiko. Akan tetapi, kehadiran mereka menjadi landasan bagi perkembangan komunitas muslim di Inggris. Banyak muslim bekerja di pelabuhan besar seperti London dan Liverpool, yang merupakan pusat perdagangan internasional. Komunitas ini sering menghadapi diskriminasi rasial dan agama, tetapi mereka juga membangun jaringan solidaritas yang kuat melalui masjid, klub sosial, dan koperasi. Kehadiran pelaut dan pekerja muslim memperkenalkan budaya, makanan, dan praktek agama Islam ke masyarakat Inggris. Namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk banyak muslim dianggap sebagai kelas kedua dan tidak mendapatkan hak yang sama seperti pekerja lokal. Beberapa muslim memilih untuk berasimilasi dengan budaya Inggris, sementara yang lain berusaha mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Pada awalnya, sulit bagi muslim untuk mendapatkan akses ke masjid atau tempat ibadah lainnya. Namun, dengan waktu, komunitas ini berhasil membangun masjid-masjid kecil di sekitar pelabuhan. Setelah Perang Dunia II, Inggris membutuhkan tenaga kerja untuk membangun kembali negara. Banyak muslim dari bekas koloni Inggris seperti Pakistan, Bangladesh, dan India berimigrasi ke Inggris. Komunitas ini tumbuh pesat terutama di kota-kota besar seperti London, Birmingham, Manchester, dan Bradford. Pada abad ke-21, hari ini Inggris memiliki lebih dari 1.500 masjid, termasuk Masjid Pusat London yang megah di Regent's Park. Ada juga institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas yang menawarkan studi Islam. Beberapa tokoh muslim yang menonjol di Inggris adalah Sadiq Khan, wali kota London, Nazsah, anggota parlemen, dan Baroness Warsi, politisi konservatif.
Kehadiran mereka menunjukkan semakin pentingnya peran Muslim dalam politik dan masyarakat di Inggris. Sejarah Inggris dan Islam menunjukkan bagaimana interaksi budaya dan agama dapat menciptakan hubungan yang kompleks, tetapi juga peluang untuk inklusi sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis. Islam di Inggris hari ini adalah bagian tak terpisahkan dari narasi modern negara tersebut. Dengan tantangan dan peluang yang ada, komunitas Muslim terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Masa depan Islam di Inggris tidak hanya menjadi cerita tentang iman, tetapi juga cerita tentang perjuangan untuk kesetaraan dan persatuan. Sebagai penutup perjalanan kita melalui sejarah panjang kedatangan Islam di Inggris, kita melihat bagaimana pelaut dan pekerja Muslim dengan tekad dan keyakinan membangun fondasi komunitas yang tetap bertahan hingga hari ini. Dari pelabuhan-pelabuhan yang ramai hingga masjid pertama yang berdiri kokoh, mereka menghadapi tantangan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dalam setiap gelombang yang datang dan pergi, mereka membawa bukan hanya pekerjaan dan kehidupan baru, tetapi juga warisan budaya yang kaya, mewarnai Inggris dengan keberagaman yang kini kita kenal. Ada ungkapan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa siapapun, dari latar belakang manapun, ketika mereka berpegang pada identitas dan nilai-nilai kebenaran, mereka bisa menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar dan memberikan kontribusi berarti dalam membentuk sebuah peradaban. Saudara yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Begitulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan panjang ini kita belajar bahwa setiap langkah, meskipun dimulai dengan tantangan, membawa perubahan yang tak ternilai. Dari setiap pelaut yang mengarungi samudera kehidupan hingga pekerja yang membangun dunia mereka dari bawah, kita diingatkan keberagaman adalah kekuatan dan iman adalah pemandu. Seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, keberagaman adalah seni bersatu dalam perbedaan. Itulah yang telah mereka lakukan. Mereka tidak hanya membawa Islam ke Inggris, tetapi juga menunjukkan kepada dunia, dalam setiap perbedaan terdapat kekuatan yang mampu mempersatukan. Hari ini saat kita menyaksikan komunitas Muslim di Inggris tumbuh dan berkembang, kita diingatkan oleh perjalanan mereka yang panjang. Setiap perubahan dimulai dengan sebuah langkah kecil, dan setiap langkah tersebut meskipun penuh tantangan, memiliki dampak yang jauh lebih besar. Sejarah mereka adalah kisah tentang perjuangan, harapan, dan kekuatan tak terlihat yang membentuk masa depan. Semoga kita bisa terus memetik pelajaran dari keteguhan mereka dan menjadikan sejarah ini sebagai inspirasi untuk masa depan yang lebih inklusif, lebih terbuka, dan lebih penuh dengan toleransi. Sebagaimana Nelson Mandela pernah berkata, "Saya telah belajar keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atasnya." Dengan itu kita menutup babak sejarah ini mempunyai harapan yang sama, bahwa keberagaman kita akan terus menjadi sumber kekuatan, dan setiap kisah, setiap langkah, dan setiap orang yang berkontribusi dalam sejarah ini akan selalu dikenang sebagai bagian dari warisan yang tak ternilai. Jadi, bagaimana kita melihat masa depan Islam di Inggris? Itulah pertanyaan yang terus dijawab oleh sejarah dan generasi mendatang. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.